Antara Presiden Prabowo dengan para ekonom dan pengusaha mencerminkan upaya strategis untuk mengatasi isu-isu ekonomi yang muncul saat ini. Hal ini terjadi dalam konteks resesi global yang memberikan dampak signifikan bagi berbagai negara. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China berpotensi besar mempengaruhi ekonomi Indonesia, terutama dalam sektor ekspor. Kekhawatiran atas penurunan nilai tukar rupiah dan IHSG pun menjadi semakin nyata. Meskipun pemerintah menunjukkan optimisme, sejumlah ahli memperingatkan bahwa langkah kebijakan yang diambil dapat memperburuk krisis ekonomi. Kenaikan impor yang tidak terencana dapat menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi nasional. Dalam hal ini, Indonesia berkomitmen untuk mengendalikan kekayaan dan mengelola sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia kini terlibat dalam negosiasi dengan AS terkait tarif timbal balik. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah tindakan balasan yang merugikan kedua belah pihak. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah menawarkan berbagai insentif untuk mendorong kerjasama perdagangan dengan AS. Insentif fiskal dan non-fiskal ini dirancang untuk menarik investasi serta meningkatkan volume impor. Kebijakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang lebih fleksibel diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri Indonesia. Ini menjadi sangat penting untuk menarik investasi asing dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, penghapusan kuota impor dapat memicu perselisihan, terutama terkait dengan perlindungan industri domestik. Meskipun demikian, langkah ini dianggap perlu guna menyesuaikan diri dengan tantangan ekonomi global. Dalam konteks ini, pembentukan tim tugas PHK menjadi langkah penting untuk mengatasi dampak pemutusan hubungan kerja. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja dan stabilitas pasar tenaga kerja. Kabar baik datang dari sektor pertanian, di mana petani merasa bahagia karena hasil penjualan beras meningkat. Ini menunjukkan potensi positif yang ada dalam sektor tersebut dengan harga pupuk sesuai dengan yang diumumkan pemerintah. Selain itu, peran efektif dalam negosiasi menjadi krusial untuk mengatasi masalah PHK. Menteri Tenaga Kerja harus memastikan bahwa perusahaan tetap beroperasi dan para pekerja tidak kehilangan pekerjaan. Walaupun ancaman PHK kian mendekat, indikator ekonomi menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Ini termasuk pendapatan pajak serta hasil survei indeks ekonomi yang optimis. Namun, penurunan jumlah kelas pendapatan dari 57 juta menjadi 47 juta dalam 5 tahun terakhir mencerminkan tantangan yang dihadapi masyarakat. Ini menunjukkan dampak negatif dari kebijakan ekonomi yang ada. Di samping itu, penurunan tabungan masyarakat dari IDR 3 juta menjadi IDR 1,3 juta mencerminkan ketidakstabilan ekonomi. Situasi ini berimbas pada harapan dan psikologi masyarakat secara keseluruhan. Indikator lainnya, seperti penurunan pertumbuhan ekonomi dari 5,2% menjadi 4,9%, menunjukkan bahwa keadaan ekonomi semakin memburuk. Banyak yang meragukan klaim pemerintah mengenai pemulihan ekonomi yang diharapkan.